Shalom, selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kami boleh menjumpai saudara kembali siang hari ini di dalam Mezbah Doa Siang. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setiap hari selalu baru, kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagaimana kabar saudaraku siang hari ini? Kita percaya semuanya ada di dalam lindungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun yang sekarang kita hadapi, Tuhan Yesus tetap baik buat hidup kita. Amin saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini, bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya, bukan karena kecakapanku,
karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Engkau boleh memanggil kami, Engkau boleh memakai kehidupan kami, bukan karena kelebihan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan, tetapi semuanya karena anugerah-Mu yang besar, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami mengucap syukur, Engkau izinkan kami untuk tetap hidup hingga saat ini Tuhan. Itu pun semuanya karena anugerah Tuhan. Engkau membawa kami hingga detik siang hari ini, itu semuanya juga karena anugerah Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur jika sebentar kami akan mendengar, kami akan menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau didik kami, Engkau ajari kami, Engkau berbicara buat kami siang hari ini. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran dan ketetapan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, mari kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Siang hari ini seperti pujian tadi, bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena baik rupa kita, bukan karena kelebihan kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi itu semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, baiklah hidup kita juga mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita miliki di dunia ini, apa yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, untuk kita miliki di dalam dunia ini, itu semuanya adalah pemberian Tuhan, dan itu juga semuanya adalah milik Tuhan. Amin saudara. Apa yang kita punyai, apa yang kita miliki di dalam hidup ini, semuanya adalah milik Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam hidup ini. Kekayaan tidak boleh kita banggakan, kedudukan, jabatan, uang, atau kepandaian kita yang kita miliki tidak boleh kita banggakan saudara. Tetapi siang hari ini kita bangga karena kita punya Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita bangga kita punya Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dia yang sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Dia sudah menebus dosa saya dan saudara. Karena itu kita bangga karena kita punya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka ayat kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 bunyi firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Apa yang akan kita persembahkan bagi Tuhan sebagai balas kasih kita kepada Tuhan? Hidup kita persembahkan kepada Tuhan, dan kita boleh menyadari bahwa hidup kita, hidup saya dan saudara bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu ya saudara, bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Allah. Senang ya saudara, hidup kita begitu berharga di mata Tuhan. Hidup saya dan saudara begitu berharga di mata Tuhan karena kita adalah milik Allah. Kenapa saudara? Karena apa? Hidup kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mau memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Di dalam hidup kita setiap hari, kita mau memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari? Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tentunya kalau perbuatan kita, perkataan kita menyenangkan hati Tuhan, tentunya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Mereka akan melihat buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Masih ingat saudaraku apa saja buah Roh Kudus? Ada kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri saudara. Dan itu akan tercermin di dalam kehidupan kita. Kalau perkataan kita, perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan itu nama Tuhan akan dipermuliakan dan hidup kita bisa membawa berkat bagi semua orang. Hidup kita bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga ketika orang lain bertemu dengan kita, malas kalau ketemu dengan dia, nanti dia begini dan begitu. Tetapi lewat kehadiran kita, orang lain boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persembahkan tubuh ini, hidup ini kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita. Dan hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Allah. Amin saudara. Jadi mungkin saudara berpikir hidup saya tidak berarti, hidup saya tidak ada gunanya. Tidak saudara. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan dan sudah dibeli, lunas dibayar lewat pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita persembahkan bagi Tuhan? Waktu kita, ya. Waktu kita bukan milik kita sendiri. Kita gunakan sesuka hati kita sendiri. Saya mau ini, saya mau itu, terserah. Itu kan waktu saya, hidup saya, waktu-waktu saya. Tidak, saudara. Waktu kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita baca di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-9. Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Mari saudaraku yang kekasih, kita gunakan waktu kita. Waktu-waktu yang ada di dalam hidup kita, kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika saudara bekerja, saudara bisa menggunakan waktu saudara untuk bekerja dengan segenap hati. Waktu istirahat ya kita istirahat. Waktu istilahnya waktu makan siang ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman Tuhan, kita gunakan dengan segenap hati kita. Waktu-waktu yang ada, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Karena waktu bukan milik kita, tetapi waktu adalah milik Tuhan. Biarlah kata-kata kita juga tidak hambar, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kita, perkataan kita boleh membangun semua orang. Jika ada orang yang mungkin curhat ya istilahnya saudara kepada kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberikan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan, memojokkan, sehingga
teman kita atau saudara kita yang cerita curhat sama kita menjadi kecewa, menjadi putus asa, tetapi lewat perkataan kita yang penuh hikmat Tuhan, mereka boleh dikuatkan, iman mereka boleh dibangun kembali, mereka boleh dihibur, mereka boleh memiliki semangat lagi. Dan itu namanya pergunakan waktu yang ada. Yang bekerja juga, pergunakan dengan sungguh-sungguh waktu saudara di dalam bekerja. Kita menggunakan waktu seperti untuk Tuhan, karena waktu itu bukan milik kita. Amin saudara. Pertama, hidup kita itu milik Tuhan. Kedua, waktu kita juga itu adalah milik Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kemudian talenta, kemampuan kita, apa yang Tuhan sudah beri di dalam hidup kita, talenta, karunia, saudara yang dari Tuhan, itu juga semuanya adalah milik Tuhan. Kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memberi karunia untuk memberi, berikan dengan sungguh-sungguh ya, untuk melayani sesama kita. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh saudara, karena itu adalah milik Tuhan. Kita harus kembalikan untuk Tuhan. Amin. Apalagi saudara yang menjadi milik Tuhan, benda-benda, harta kekayaan kita, uang kita, itu juga semuanya milik Tuhan. Kita hanya dititipi saja di dunia ini. Di dunia ini hanya sementara saudara. Hidup di dunia ini adalah sementara. Seperti istilah pepatah Jawa katakan, ning donyo mung mampir ngombe. Istilahnya apa saudara? Di dunia ini hanya mampir minum saja. Itu berarti hidup itu hanya sementara. Hidup yang sementara ini saudara, mari kita gunakan sungguh-sungguh supaya kehidupan kita boleh berarti di hadapan Tuhan. Hidup kita boleh berarti bagi orang lain sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Uang kita bukan milik kita saudara, uang kita adalah milik Tuhan. Karena itu kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita juga bisa berbagi kepada sesama kita. Uang, berkat, harta, kekayaan itu hanya titipan. Semuanya adalah anugerah Tuhan, saudara. Kemampuan yang kita miliki itu anugerah Tuhan. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu juga anugerah Tuhan, saudara. Mari saudaraku, siang hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa apa yang kita miliki di dunia ini bukannya milik kita sendiri, tetapi itu adalah milik Tuhan. Itu berarti kita harus menggunakan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita, kita pergunakan dengan segenap hati kita. Amin saudara. Siang hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara, saya tidak bisa memiliki cukup uang untuk saya bisa berbagi. Saya tidak bisa memiliki kekayaan untuk saya bisa membagikan kepada orang lain. Mungkin saudara punya waktu untuk mendoakan mereka, untuk mengunjungi mereka, meluangkan waktu untuk menemani mereka, mendengarkan keluhan mereka. Itu juga saudara sedang memberi waktu untuk Tuhan. Hidup saudara sedang diberikan kepada Tuhan. Mungkin saudara aku tidak punya cukup banyak waktu. Mungkin saudara punya uang, punya berkat. Saudara bisa beri bagi mereka yang membutuhkan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada masing-masing karunia-karunia yang berbeda-beda. Untuk itu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mari kita mau persembahkan bagi Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anaknya yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Sudah seharusnya kita mau memberi diri, memberi hidup ini kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita, tidak ada yang perlu kita banggakan di dalam hidup ini. Yang perlu kita banggakan bahwa kita bangga karena kita punya Tuhan. Saudaraku, mari kita mau beri hidup ini, waktu ini, uang, talenta, kemampuan kita mau beri untuk Tuhan.
dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita mau beri untuk Tuhan. Tuhan berkata, berilah, maka kamu akan diberi. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa siang hari ini. Mungkin ada di antara saudara siang hari ini yang membutuhkan dukungan doa. Saudara bisa berdoa bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kanan kita. Kita taruh tangan kiri di jantung kita masing-masing. Kita mau berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kehidupan kami, waktu kami, talenta kami, uang kami, kekayaan kami itu bukan milik kami Tuhan, tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan, dan Tuhan mengajar kami supaya kami mengembalikannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami jikalau kami bermegah terhadap diri kami sendiri. Ampuni kami jikalau kami membanggakan diri kami Tuhan. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami persembahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Keuangan kami, kemampuan kami, talenta kami, waktu kami, hidup kami. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami siang hari ini. Supaya kami, kalau kami bermegah karena kami mengenal akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Biar tangan Tuhan yang menjamah mereka, tangan Tuhan yang bekerja untuk menjamah mereka Bapa. Yang sakit Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan oleh kasih karunia-Mu. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberi kelegaan. Yang susah Tuhan, mari dengan kasih-Mu Engkau menghibur mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau tolong keadaan mereka satu persatu siang hari ini. Dan jikalau ada di antara mereka yang sudah jauh dari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau merangkul mereka kembali. Mereka mau datang kembali kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu siang ini. Ajari kami untuk melakukannya dengan sepenuh hati kami, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala puji bagi Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.